masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. 92,5 Maestro FM, House with the Sound. Halo, apa kabar Sobat Maestro? Bersuka cita ya, karena hari ini kita boleh dipertemukan kembali dalam suasana yang kami berharap jauh lebih baik ya dari minggu-minggu kemarin. Saya Ari dan rekan Gary izinkan menemani Anda di Langgam Keroncong spesial ya. Di 1 bulan sekali di Langgam Keroncong akan kami hadirkan Langgam Keroncong rohani ya, memenuhi permintaan cukup banyak Sobat Maestro yang ingin menikmati Langgam Keroncong rohani ya. Karena memang tidak banyak langgam-langgam keroncong rohani, jadi kami hadirkan 1 bulan sekali. Dan kami berharap hadirnya Langgam Keroncong spesial rohani ini juga boleh menjadikan satu sarana buat kita untuk menikmati saat teduh bersama-sama dengan Tuhan. Tadi sudah saya hadirkan Langgam Keroncong hidup ini adalah sebuah kesempatan. Kali ini ada Mus Mulyadi dengan Keroncong Gembala Baik Bersuling Nan Merdu, dan Devi Marta dengan Ingat Akan Nama Yesus. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku, itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai
domba haus dan lesu, gembala bayi memberikan air segar ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku, itu Tuanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasihku, kuasa damai cerlang bening. Oh gembalaku, itu Tuanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasihku, kuasa damai cerlang bening. Oh gembalaku itu. Langgam Keroncong, persembahan 92,5 Maestro FM. Ingat akan nama Yesus,
spesial rohani ya Sobat Maestro ya. Sekali lagi karena keroncong rohani jumlahnya tidak banyak ya. Jadi kami hanya bisa hadirkan 1 bulan sekali ya. Dan semoga ini juga bisa menjadi sarana buat kita mengambil saat teduh sebelum kita beristirahat atau juga sembari menikmati segala kebaikan Tuhan. Nah Sobat Maestro, dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, rencana Tuhan adalah rencana untuk kesejahteraan, bukan untuk kemalangan. Karena aku tahu rencana-rencana yang kumiliki bagimu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rencana-rencana untuk kesejahteraanmu dan bukan untuk kecelakaanmu, untuk memberimu harapan dan masa depan. Nah Sobat Maestro, mungkin kita menghadapi hal-hal yang tidak terduga dalam hidup, yang mungkin mengganggu rencana kita dan membuat kita merasa tidak nyaman. Namun seringkali di balik hal-hal yang tidak terduga tersebut selalu ada belas kasihan dan perlindungan Tuhan. Sebab rancangan Tuhan terhadap kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan biarlah dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 ini, kita akan merasakan kasih dan perlindungan Tuhan terhadap umat manusia. Dan dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 ini adalah janji Tuhan akan kasih dan kedamaian bagi kita. Tangan kedamaiannya mengelilingi kita sepanjang waktu, membimbing kita menjauh dari bencana, dan memungkinkan kita merasakan kepeduliannya yang tiada habisnya setiap saat. Di saat yang kita tidak duga, perlindungan Tuhan dan menjadi perlindungan terhangat dalam perjalanan hidup kita. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan selalu iring. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa, ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Dalam Tuhan saja harapanku, sebab
sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal, di rumah Bapa surga yang bakal. Langgam Keroncong, persembahan 92,5 Maestro FM.
dan keroncong tiap langkahku ya. Tadi sudah kami hadirkan di tengah-tengah ruang dengar Anda. Dan dialah ini juga boleh menjadi kekuatan buat kita ya. Yang mungkin hari-hari ini juga menghadapi pergumulan hidup yang tidak mudah. Oma Ana apa kabar? Nanti ditunggu pujiannya ya. Juga Ibu Gyokwa apa kabar? Nanti ditunggu pujiannya. Tante Tina apa kabar? Ya, salam sehat selalu. Ibu Lani juga apa kabar? Pak Artono juga salam sehat sejahtera. Bapak dan Ibu Sartana apa kabar? Sehat dan semangat ya. Kak Yonas juga apa kabar? Sehat dan semangat selalu. Ibu Endang apa kabar di Jawa Tengah ya. Om Ben juga di Semarang. Ada Ibu Nani juga. Tuhan berkati ya. Terima kasih. Iya, kita hanya bisa 1 bulan sekali ya, khusus buat keroncong rohani ya, karena memang tidak banyak koleksinya ya. Namun biarlah ini bisa menjadi wadah buat kita ya untuk menikmati kebaikan Tuhan. Nah Sobat Maestro, saya mempunyai sebuah kisah ya tentang Xiaoli. Pada suatu sore Xiaoli ini sedang pergi ke pusat perbelanjaan besar di dekat rumahnya untuk membeli baju. Saat dia berjalan ke bawah, dia tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di perutnya, yang membuat dia hampir tidak bisa berdiri. Saat dia bingung mengapa hal seperti itu bisa terjadi padanya. Namun rasa sakit memaksanya untuk membatalkan rencananya untuk pergi belanja. Dan dia pulang ke rumah. Kemudian Xiaoli meminum obat penghilang rasa sakit, berdoa dalam hati, dan berbaring di tempat tidur untuk beristirahat. Dan tanpa sadar dia tertidur. Setelah sekian lama sakit perut kemudian hilang ya dari Xiaoli ini. Dia datang ya ke jendela dan melihat asap tebal yang keluar dari pusat perbelanjaan dekat rumahnya, disertai dengan suara berderak barang-barang yang terbakar dan banyak orang menjerit dan menangis. Xiaoli kaget, ternyata ada kebakaran di pusat perbelanjaan yang hendak dia tuju. Belakangan dia mengetahui dari tetangganya bahwa setelah terjadi kebakaran di pusat perbelanjaan tersebut, penanggung jawab pusat perbelanjaan takut orang-orang akan memanfaatkan kekacauan dan menjarah barang-barang di pusat perbelanjaan tanpa membayar. Jadi dia menutup pintu keluar pusat perbelanjaan tersebut sehingga menyebabkan banyak korban jiwa. Ketika Xiaoli mengetahui situasi ini, dia mulai menangis. Pada saat itu dia teringat akan firman Tuhan. Karena aku tahu rencana-rencana yang kumiliki bagimu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rencana-rencana untuk kesejahteraanmu. Xiaoli sangat memahami bahwa sakit perut yang tiba-tiba dia derita pada saat itu adalah semacam rahmat dari Tuhan. Dan itu adalah tangan kedamaian Tuhan yang menghentikan langkah kakinya secara ajaib, melindunginya dari kemalangan. Nah Sobat Maestro, pengalaman Xiaoli adalah sebuah kesaksian nyata yang membuat kita bersyukur dan yakin bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Rancangan Tuhan terhadap kita selamanya adalah rancangan damai sejahtera, perlindungan dan kasih setia. Dan kalau misalkan hari-hari ini rencana-rencana kita dibelokkan kepada sesuatu yang mungkin di luar kendali kita, itu artinya Tuhan mempunyai rencana yang jauh lebih baik, lebih indah dari apa yang kita rencanakan. Karena Dia Allah yang mengerti. Selayaknya memang kita penuh dosa. Rasa susah berdamai bergejolak dalam dada. Inikah batin terkadang tak terkendali larinya? Kalau ada kesesakan kehendak nan tak layak, ulurkan tanganmu, mohonlah pada Tuhanmu. Simpan segala kemunafikan nan tak pelak, usap dadamu,
biar damai tinggal padamu. Maka hanyalah doa indah yang dapat kita pinta, ubah segala alpa jadi baik di dalam tangannya. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta,
persembahan 92,5 Maestro FM. Kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan dan lebih lebar dari samudra. Kasih Yesus lebih dari tiada lain kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih abadi, tiada lain kasih lebih sempurna dari kasih Yesus Tuhanku. Oh Tuhan, janganlah Kau tinggalkan diriku berjalan sendiri, karena aku akan sesat jalan, sesat dan tak mungkin kembali. Hanya Kau yang dapat ku percaya, hanya Kau gembala yang baik, hanya Kau yang sabar lagi setia, memberikan hidup abadi. Tiada lain kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih abadi, tiada lain kasih lebih sempurna dari kasih Yesus Tuhanku. Mus Mulyadi dengan kasih Yesus ya sudah kami hadirkan, dan biarlah ini juga boleh membawa kita untuk melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Apapun keadaan kita dan seperti apa kondisi kita, percayalah Sobat Maestro bahwa
Dia tidak sekali-kali membiarkan kita sendirian dan tidak sekali-kali Ia menjadikan kita yatim piatu, ya. Mungkin orang lain tidak mempedulikan kita, tetapi percayalah, Tuhan selalu ada dan memperhatikan kita semuanya. Apa kabar buat Ibu tuh lupa. Ibu Ane di Holis, ya, sehat dan semangat selalu. Juga Ibu Emi di Lewi Panjang. Salat Ibu Lydia juga, apa kabar? Di Gatot Subroto. Ibu Ani di Citamiang dan Om Gunawan juga, salam sehat selalu. Terus juga buat Om Paul juga, apa kabar? Sehat dan semangat selalu, ya. Terima kasih buat doa-doanya. Terus juga buat Ibu Susanti. Nah, Ibu Susanti ini ada dua nih ya, ada di Ciamplas dan juga ada di Kosambi. Selamat menikmati segala kebaikan Tuhan. Taida di Antapani juga, apa kabar? Ibu Laniwati di Soreang, ya, di Kopo Katapang. Ibu Reni dan Om Afi juga, apa kabar? Ibu Maria, Ibu Deborah di Kebon Siri. Wah, banyak sekali nih ya sobat-sobat Maestro yang bersama-sama dengan kita ya, termasuk juga yang ada di luar kota Bandung. Nah, Sobat Maestro, di dalam Filipi 4 ayat 6 hingga 7 dikatakan, jangan khawatir terhadap apapun, tetapi dalam setiap hal, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, sampaikan keinginanmu kepada Tuhan. Dan damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan menjaga hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, Sobat Maestro, hidup di dunia yang kejam ini banyak hal yang membuat orang menjadi gelisah, membuat kita merasa khawatir, cemas, dan tidak berdaya. Beberapa hari ini saya mendampingi beberapa anak-anak muda yang takut akan kematian dan gak ada harapan dalam hidupnya, ya, karena mereka divonis berbagai macam penyakit yang cukup kritis begitu ya. Ada yang kanker, ada yang tumor, ada yang HIV begitu ya. Ya, saya hanya bisa menyampaikan firman Tuhan ya. Bukan untuk menghibur tetapi untuk meneguhkan, menguatkan bahwa ketika kita khawatir, kita cemas dan tidak berdaya, cuman satu yang menjadi kekuatan kita, yaitu firman Allah yang adalah Allah sendiri. Nah, Sobat Maestro, apakah Anda benar-benar membutuhkan ketenangan dan penghiburan rohani untuk menghilangkan kegelisahan dan kesedihan di dalam hati? Jawabannya hanya satu, hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sakjeke aku derek Gusti, uripku tansah diberkahi, atiku ayem tentrem, atiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Sakjeke aku derek Gusti, uripku tansah diberkahi, atiku ayem tentrem, atiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi.
Yesus kula matur nuwun. Sajeke aku derek Gusti, uripku tansah diberkahi, atiku ayem tentrem, atiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Sajeke aku derek Gusti, uripku tansah diberkahi, atiku ayem tentrem, atiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, Gusti Yesus kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, Gusti Yesus kula matur nuwun. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku.
Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. 92,5 Maestro FM House with the Sound, masih di Langgam Keroncong spesial rohani ya Sobat Maestro ya. Saya Ari dan rekan Gary masih menemani Anda. Dan baru saja kita menikmati Langgam Keroncong dari Mus Mulyadi dengan Betapa Hatiku. Nah Sobat Maestro, sebagaimana dalam Filipi 4 ayat 6 hingga 7 ya, tadi sudah saya singgung ya, bahwa di tengah-tengah dunia ini tidak sedikit orang-orang yang mengalami kecemasan, kekhawatiran, merasa tidak berdaya. Nah Filipi 4 ayat 6 hingga 7 ini menyampaikan kepedulian Tuhan terhadap kehidupan kita dan damai sejahtera yang dijanjikannya yang melampaui segala akal. Hidup di dunia yang kacau dan rumit ini, setiap orang akan menghadapi banyak tantangan dan kesulitan yang membuat kita merasa khawatir, cemas dan tidak berdaya. Dan kita kadang-kadang tidak tahu bagaimana menghadapinya. Filipi 4 ayat 6 hingga 7 mendorong kita untuk menyerahkan kekhawatiran dan kegelisahan kita kepada Tuhan dan jangan mencoba menanggungnya sendirian. Kita dapat mengungkapkan kebutuhan dan perasaan kita kepada Tuhan melalui doa yang tulus, permohonan yang berasal dari hati dan ucapan syukur. Ketika kita berdoa dengan tulus, maka Tuhan akan mendengar seruan kita, menolong kita, dan memberikan kita damai sejahtera yang melampaui akal. Damai sejahtera semacam itu adalah perlindungan di dalam Kristus yang melampaui akal dan kemampuan kita, serta mampu menjaga hati kita. Hal ini merupakan perwujudan kasih Tuhan kepada kita dan jaminan bagi kita untuk mencari tempat berlindung di tengah badai kehidupan. Menapa panjenengan wonten sisa, menapa panjenengan sakit, sumangga sowan dumateng Gusti Yesus kersa mitulungi. Pasrahken sedaya sampun to panjenengan sumelang. Pitados mawon dhateng Gusti Yesus Allah ingkang maha kuwas. Pitados mawon dhateng Gusti Yesus Allah ingkang maha kuwas.
panjenengan wonten sisa menapa panjenengan sakit sumangga sowan dumateng Gusti Yesus paring pitulungan pasrahken sedaya sampun to panjenengan sumelang pitados mawon dateng Gusti Yesus Allah ingkang maha kuwas pitados mawon dateng Gusti Yesus Allah ingkang maha kuwas pasrahken sedaya sampun to panjenengan sumelang pitados mawon dateng Gusti Yesus Allah ingkang maha kuwas pitados mawon dateng Gusti Yesus Allah ingkang maha kuwas Allah ingkang maha kuwas Langgam Keroncong, persembahan 92,5 Maestro FM. Nalika ngambah margi kang sepi kires uas menanggulang sampuni warga buang Gusti mungkin sangat ngapi tanpa piamba datang ke
asmanaku sampuni warga mula Gusti mugi tansah ngamping-ngampingi piyambak datang kedugi Gusti mugia ngadi regesang balidai sesali wa muliakeun asmane Gusti. Dua langgam keroncong rohani sudah kami hadirkan ya. Tadi ada Bapak Pendeta Philip Hadi dengan menopo panjenengan wonten sisah ya. Atau apakah Anda mengalami kesusahan gitu ya. Jadi ya Tuhan satu-satunya tempat untuk kita berlindung. Dan juga tadi ada langgam keroncong dari pemuda GKJ Surakarta ya, naliko ngambah margi kang sepi ya. Ketika kita melewati jalan yang sepi begitu ya, atau ku tak dapat jalan sendiri ya. Diambil dari Kidung Pujian Jemaat 446. Kak Rafa apa kabar? Iya beberapa minggu yang lalu ya. Mencicipi demam berdarah begitu ya. Jadi harus istirahat hampir 2 minggu lebih. Hampir 3 minggu nih ya. Selasa kemarin baru belajar siaran ya. Dan puji Tuhan sudah mulai pulih kembali ya. Dan iya salamnya untuk pendengar Sobat Maestro ya. Terima kasih ya buat doanya. Semangat bersiaran. Kak Geri juga selamat menjalankan tugas. Salam juga buat semua pendengar, penikmat, pecinta langgam keroncong ya. Nanti saya hadirkan pujiannya dari Vita Bulansari dengan Sentuh Hatiku. Dr. Samuel juga apa kabar ya. Pak Pendeta Yaya Purwanto apa kabar? Sudah sampai di Bandung ya. Salam juga buat Dr. Abram yang menangani saya di rumah sakit begitu ya, terima kasih. Terima kasih juga buat Sobat Maestro untuk supportnya, untuk dukungannya, untuk doanya ya selama saya sakit begitu ya. Dan ya deg-degan juga gitu ya dengan penyakit autoimun ditambah dengan demam berdarah. Tapi bisa melewatinya itu. Ya khawatir juga begitu ya. Tetapi ya doa-doa Anda itu menjadikan satu kekuatan buat saya. Nah Sobat Maestro, Tuhan mengatakan ketika seseorang menghadapi masalah yang sangat sulit, ketika mereka tidak memiliki siapapun untuk berpaling, dan ketika mereka merasa sangat tidak berdaya, mereka menaruh satu-satunya harapan hanya kepada Tuhan. Bagaimana keadaan pikiran mereka, seperti apa doa mereka, ketulusan gitu ya. Dan ketika kita mempercayai Tuhan, seolah-olah Dia adalah orang terakhir yang kita harapkan untuk menyelamatkan hidup kita. Berharap bahwa Tuhan akan membantu kita. Itu artinya hati kita sudah teruji dengan tulus dan murni ya Sobat Maestro ya. Dan kadang-kadang memang kita dibawa pada sebuah kondisi yang benar-benar sudah tidak ada lagi jalan. Sampai akhirnya kita benar-benar menyerah dan berserah
ya. Percaya dan mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Memberikan hati kita dengan ketulusan kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar. Ketika Tuhan mendengar, Dia melihat kesulitan kita dan Dia akan membimbing dan menolong kita. Nah Sobat Maestro, mari kita belajar mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan dalam doa dan yakin bahwa Tuhan akan menolong kita melewati kesulitan, memberikan kita kekuatan menghadapi masa-masa yang sulit dan hikmat untuk menghadapi tantangan hidup, serta memampukan kita untuk tetap kuat dan tenang dalam situasi yang sulit, serta bertumbuh dalam kasih dan damai sejahtera Tuhan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang
Poncong. Persembahan 92,5 Maestro FM. Berkatnya melimpah
Iya, dia adalah Allah El Shaddai, Sobat Maestro ya. Allah yang Maha Kuasa dan dia pemilik segala semesta. Dan apa sih yang tidak bisa dilakukan oleh sang pemilik semesta, begitu ya. Jadi biarlah ini juga boleh menjadikan dasar buat kita untuk tidak terlalu khawatir gitu ya. Iya, namanya manusia juga pastilah ya ketika menghadapi masa-masa yang tidak mudah, pasti khawatir ya menghadapi kehidupan di masa depan, keluarga, anak-anak, penyakit begitu ya. Pastinya sebagai manusia normal kita pasti khawatir ya. Nah, dalam hidup ketika kita menghadapi tantangan dan kesulitan, kita tidak perlu menanggungnya sendirian. Karena kita percaya dengan teguh bahwa Tuhan adalah penolong dan penyelamat kita. Dia tahu kebutuhan kita. Dia mengasihi kita dan peduli kepada kita. Dia mampu membekali kita dengan segalanya. Sebagaimana dalam Filipi 4 ayat 19. Tuhanku akan memenuhi segala kebutuhan menurut kekayaannya dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dan biarlah Filipi 4 ayat 19 ini menjadikan dasar buat kita untuk merasakan kasih dan kepedulian Tuhan kepada kita. Sehingga kita mempunyai kesempatan untuk mendapatkan perbekalan Tuhan yang melimpah. Dengan penuh iman dan harapan, menyampaikan sebuah pesan penting bagi kita ya, Rasul Paulus dalam Filipi. Tuhan adalah sumber dan penyedia kita. Dan dia mampu memenuhi segala kebutuhan kita, baik jasmani maupun rohani. Namun Tuhan tidak membekali kita berdasarkan kemiskinan dan kekayaan kita, melainkan berdasarkan kelimpahan kemuliaannya. Artinya perbekalannya tidak terbatas, penuh rahmat dan kemuliaan, bahkan melebihi segala kebutuhan kita. Percayalah bahwa Tuhan mengenal kita anak-anaknya. Percayalah Dia atur hidupmu
Keroncong, persembahan 92,5 Maestro FM.
Iya, Sobat Maestro, kami berharap kidung-kidung keroncong rohani yang kami hadirkan hari ini bisa membawa kita untuk menikmati kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga apapun yang kita hadapi, kita mendapatkan kekuatan dan kita yakin bahwa Tuhan tidak sekali-kali meninggalkan kita. Dari Gerak Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Ari dan juga rekan Gary mohon pamit. Kita ketemu lagi di Langgam Keroncong minggu depan. Tuhan memberkati. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada duka yang ku kenang, tak kunjung mengerang di sore hari nan sepi. Ibuku bertelut, sujud berdoa ku dengar, ada namaku disebut di doa ibuku, namaku disebut di doa ibuku, dengar, ada namaku disebut. Seringkali aku kenang di masa yang berat, dikala hidup mendesak dan nyarisku sesat, melintas kamar ibuku sewaktu bertelut, kembali sayu ku dengar, ada namaku disebut di doa ibuku, namaku disebut di doa ibuku, dengar, ada namaku Jana